Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kaffa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati para tuan guru, Gustus, Ustadz kita Kyai Haji Maulana Nasir, dan tuan guru lainnya, Bapak Ibu, para ustazah, para jamaah, ibu-ibu, anak-anakku sekalian, santri dan santriah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita kembali masih dipertemukan Allah dalam sebuah taman surga, yaitu majelis ilmu yang kita hadiri pada kesempatan berbahagia ini. Kata Rasulullah, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu akan diberikan dua padilah. Pertama, padilahnya dosa-dosanya akan diampuni. Malaikat turun di tengah kita saat ini. Kita tidak melihat, tapi beliau mendoakan kita, mengampuni kita semua, berdoa pada Allah agar semua yang hadir di dalam majelis ilmu ini, di taman surganya Allah ini, diampuni oleh Allah SWT, terlebih di bulan suci Ramadan. Yang kedua, padilahnya adalah kita akan mendapatkan padilah hadir di majelis ilmu ini senilai sholat sunat 1000 rakaat. Luar biasa ya, Masya Allah. Orang-orang yang menghadir majelis ilmu mendapatkan fadilah 1000 rakaat nilainya. Berarti sama dengan sholat di Masjidil Nabawi. Walaupun kita tidak ke tanah suci, tapi nilainya diberikan sama padilahnya 1000 rakaat. Saya kira belum ada kita yang melaksanakan sholat sunat sampai 1000 rakaat. Alhamdulillah dengan hadir di majelis ilmu ini kita mendapatkan padilah 1000 rakaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, tuan guru yang saya hormati, kita melanjutkan tadabbur kita pada hari ini, yaitu ngaji satu ayat pada surah Al-An'am ayat 83. Sebelumnya para ustadz kita sudah menceritakan bahwa surat Al-An'am mulai dari ayat 70 itu adalah kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana telah dikisahkan bagaimana perdebatan Ibrahim dengan kaum kafir, termasuk juga Raja Namrud yang merupakan musuh bebuyutannya. Sampai perdebatan yang kita dengar dalam kaji yang lalu, ada yang pada masa itu kaum kafirin menyembah bulan. Ditanya oleh Ibrahim, siapa Tuhanmu? Dikatakan bulan. Masa bulan yang datang dan pergi, timbul dan tenggelam? Mana mungkin itu adalah Tuhan yang bisa memberikan kehidupan kepada kamu sekalian. Sampai perdebatan itu ada juga mengatakan matahari, ada juga mengatakan bintang, dan sebagainya. Sampai juga pada akhirnya mereka bertuhan pada berhala-berhala, yang mana berhala-berhala itu dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai kesimpulannya Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Ini ya kisah yang lalu ya. Nah, di sini juga kita melihat bagaimana sikap dicontohkan dalam kisah ini, sikap seorang yang beriman dan tidak. Itu diriwayatkan seperti contoh hubungan antara hewan cecak dengan pipit, di mana ketika Nabi Ibrahim dibakar di api yang besar, pipit datang membawa tetesan-tetesan air, diambil dari sungai, dia teteskan air itu ke tempat Ibrahim dibakar. Berulang kali. Lalu cecak bicara, wahai pipit, mana mungkin engkau akan memadamkan api yang membakar Ibrahim itu yang besar begitu? Berapa lama kau sanggup
bolak-balik ngambil air, tidak akan mati itu api yang membakar Ibrahim. Lalu apa kata sang pipit? Aku sadar, aku tahu bahwasanya aku tidak akan bisa membunuh api yang membakar Ibrahim itu. Tetapi setidaknya dengan tetesan-tetesan air yang aku tumpahkan di api yang membakar Ibrahim, setidaknya menunjukkan sikap aku beriman kepada Allah. Aku berpihak kepada Ibrahim. Aku berpihak kepada kebenaran. Nah, maka itu Rasulullah juga mengingatkan, barang siapa yang berpihak pada kebenaran, walaupun setidaknya ada di hatinya, itu adalah merupakan menunjukkan orang yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu adalah selemah-lemah iman. Ketika melihat kemungkaran, diminta kita melakukan dengan tangan kita. Tidak mampu dengan tangan kita, fisik kita, dengan lisan kita. Tidak juga sanggup dengan hati kita. Itulah selemah-lemah iman. Tapi setidaknya itu menunjukkan kita berpihak pada kebenaran. Tapi kalau kita tidak memberikan tanggapan sama sekali, berarti kita dianggap termasuk bagian dari kejahatan dan kezaliman itu. Jadi walaupun di hati, karena kita tidak mampu secara fisik, dengan lisan mengingatkan teman-teman yang melakukan kezaliman dan kemungkaran, dengan hati itu adalah selemah-lemah iman. Tapi itu sudah menunjukkan kita berpihak pada kebaikan, kesolehan, dan juga kemaslahatan. Kalau diam, berarti kita berpihak pada kezaliman, kemungkaran, dan kejahatan. Nah, inilah yang terjadi dalam ayat-ayat yang sudah disampaikan para ustaz kita. Demikian juga terakhir pada ayat 82 diingatkan juga bahwasanya bagaimana membedakan orang-orang yang beriman dengan yang bukan beriman. Di sini juga tegas sikap antara orang beriman dengan orang yang musyrik, sama dengan sikap pipit dengan cecak tadi. Orang beriman tentulah dia akan berpihak kepada kebenaran dan dia menjadi sebuah piranti pagar terdepan untuk menegakkan kebaikan-kebaikan itu. Sama dengan istilahnya, iman itu adalah pondasi dasarnya. Kemudian ilmu-ilmu yang dikembangkan atau dipakai adalah merupakan satu jalan untuk melakukan kebaikan. Jadi pondasinya adalah iman, kemudian ilmu adalah jalan atau juga cara kita melakukan kebaikan. Jadi sangat jelas di sini terakhir pada ayat 82 ini Allah katakan perbedaan antara mereka yang beriman dengan mereka yang musyrik. Mereka yang beriman adalah mereka yang berpihak kepada Allah dan mereka akan diberikan rasa aman oleh Allah SWT. Tapi mereka yang musyrik berada dalam kezaliman dan kemungkaran kepada Allah dan sesamanya, di sini mereka akan merasakan resah gelisah dalam kehidupan. Maka itu dikatakan Allah di sini, allazina amanu walam yalbisu imanahum bizulmi ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kesirikan, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman, rasa damai, rasa bahagia dalam kehidupannya. Tetapi mereka yang syirik atau mencampur adukkan antara iman dengan kezaliman, kejahatan, kemungkaran dalam kehidupannya, mereka itulah orang yang akan merasakan diberikan hatinya itu kegelisahan, resah gelisah di sepanjang hayat dan kehidupan. Tapi mereka yang beriman, mereka akan merasakan kedamaian, karena dihujamkan kedamaian itu dalam hati setiap orang. Jadi kalau kita merasa resah gelisah di dalam kehidupan, atau dikenal di bahasa joknya itu reggae, resah gelisah tiba-tiba dalam kehidupan, itu pertanda iman kita mulai terusik, iman kita mulai tergoda dalam kehidupan, iman kita mulai tergerus. Kembalilah segera kepada Allah dengan beribadah, dengan Al-Qur'annya, dengan zikirnya, dengan kebaikan dan kesolehan. Mantapkan kembali pondasi itu. Hanya itu jalan yang bisa memberikan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan kembali kepada kita
sekalian. Jadi kalau kita mencoba berpaling sedikit saja dari Allah, artinya melepaskan iman itu dalam dada kita, kehidupan kita, Allah akan tarik rasa tenangnya, Allah akan tarik rasa kedamaiannya dalam diri kita, dan Allah akan tarik rasa bahagia itu dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi? Kita akan merasa resah gelisah, pikiran tidak menentu, hati gundah gulana. Inilah yang kita rasakan sebagai makhluk dan wabil khusus umat Islam. Hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan pada kajian hari ini ayat yang ke-83 dari surah Al-An'am ini yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nassa inna rabbaka hakimun alim. Dan itulah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan derajat siapa yang kami kehendaki. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana, maha mengetahui. Ada berapa pesan Allah di sini yang diungkap dalam ayat 83 ini. Yang pertama adalah Allah memberikan keterangan bahwasanya sikap-sikap kafirin, musyrikin pada masa Nabi Ibrahim ini, termasuk Namrud yang telah menzalimi Ibrahim, Allah katakan Allah telah memberikan hujah. Hujah itu adalah sebuah kekuatan, keterangan, atau juga sebuah kekuasaan yang diberikan kepada Ibrahim, atau diberikan kemampuan yang luar biasa pada Ibrahim sehingga mampu menghadapi para kafirin dan para kaum musyrikin ini. Inilah namanya hujjah kalau di dalam Islam itu. Sini katakan watilka hujjatuna, hujjah. Jadi Allah berikan kekuatan, Allah berikan kekuasaan pada Ibrahim sehingga dia bisa mengatasi berbagai tantangan yang dihadapkan oleh kafirin dan kaum musyrikin itu, termasuk Namrud sendiri. Bisa dia taklukkan sampai Namrud membakar Ibrahim, tapi juga nggak ada apa-apanya api itu di hadapan Allah SWT. Malah diperintahkan bukan Ibrahim merasa kepanasan terbakar, tapi malah merasa kedinginan. Bayangkan, inilah kekuasaan Allah kalau ingin menunjukkan sebuah kekuasaannya. Dan kekuasaan itu diberikan sebagiannya kepada Ibrahim untuk menghadapi para kafirin dan kaum yang ingkar atau musyrikin yang dihadapi pada saat itu. Allah berikan hujah pada dia. Maka itu dengan hujah ini Ibrahim mampu menghadapi kaumnya yang bagaimanapun kekuatannya, bagaimanapun hebatnya. Bahkan saat itu ada tukang sihir yang bisa membunuh orang, bisa mematikan, bisa menghidupkan lagi malah tukang sihirnya. Tapi bisa dihadapi oleh Ibrahim, nggak ada apa-apanya di hadapan Allah SWT. Karena telah diberikan hujah oleh Allah SWT kepada Ibrahim alaihissalam, sehingga dia menghadapi kaumnya itu adalah hal yang sangat kecil bagi Allah yang dihujahkan kepada Ibrahim. Kemudian dikatakan lagi di sini narfa'u darajat. Nah, Ibrahim ditinggikan derajatnya. Mengapa dia ditinggikan derajatnya itu? Karena imannya Ibrahim. Imannya yang membuat derajat dia itu tinggi. Maka itu hadis Rasulullah mengatakan itu, iman itu, akhlak itu di atas dari ilmu dan di atas dari perilaku setiap tindakan dan perilaku kehidupan seseorang. Akhlak itu artinya iman gitu. Jadi kalau dalam surah Mujadalah dikatakan, jadi mereka yang beriman itu berakhlak, kemudian mereka berilmu, ini akan diangkat oleh Allah derajatnya, beberapa derajat di sisi Allah SWT. Nah, di sini diangkat kembali Ibrahim ini adalah kenapa? Karena imannya. Narfa'u darajatin man nasa. Diangkat derajat Ibrahim dalam konteks ini, sehingga derajatnya di atas dari kafirin, musyrikin, dan mereka tidak bisa menggapai, tidak bisa menzalimi dan juga menyakiti Ibrahim.
Karena Allah sudah angkat dengan hujahnya, dengan iman yang ada dalam tubuh atau diri Ibrahim, sehingga Ibrahim betul-betul mantap, tegar, dan tidak akan tergoyahkan oleh gangguan dari kaum kafirin ini. Sehingga dengan iman itulah dia diangkat oleh Allah SWT di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Sehingga manusia tidak mampu menyentuh Ibrahim, tidak mampu melukai Ibrahim, dan tidak mampu menyakiti Ibrahim alaihissalam. Beginilah suasana Ibrahim dengan imannya, dan inilah yang dijadikan ingatan pada kita. Barang siapa beriman, diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Barang siapa berilmu, diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Nah, tapi kuncinya apa? Pondasinya apa? Iman dulu. Iman itu pondasinya. Ibaratkan pohon, akar dari pohon itu adalah iman. Kalau imannya kuat, sekalipun pohonnya besar, daunnya rimbun, diterpa angin, nggak ada apa-apanya. Barulah buah-buahnya itu adalah ilmu yang kita dalami dalam keseharian. Jadi kalau imannya kuat, maka ilmu itu bagaikan buah-buahnya pun akan tersebar dengan indah dan manis, enak, nikmat, dan bisa dinikmati oleh siapapun, oleh makhluk yang lainnya. Tapi kalau imannya lemah, buahnya pasti busuk, pohonnya pasti kering, nggak rimbun. Ya, kalau dalam ayat lain katakan, yaitu bagaikan husubun musannadah, yaitu bagaikan kayu-kayu kering yang tersandar. Itu ibarat kalau orang nggak punya iman yang kuat. Jadi bagaikan kayu kering itu sedikit saja disulut api, dia akan terbakar. Ya, kayu lapuk jatuh, dia akan patah. Terhempas, dia akan berantakan. Begitulah kayu lapuk, lalu dikatakan dalam surah yang lain, husubun musannadah, kropos kayunya. Nah, tapi kalau iman yang kuat, tadi dikatakan bagaikan akar yang kuat, yang tegak menjulang ke langit, dengan daunnya yang rimbun, pohon yang besar, dan itulah menunjukkan keimanan seseorang yang kuat. Jadi begitu Allah gambarkan. Maka itu orang yang beriman diangkat derajatnya. Berapa derajat? Allah alam, Allah yang tahu. Makin kuat iman seseorang, makin tinggi derajatnya, makin tidak tersentuh oleh kezaliman dan kejahatan manusia lainnya. Bagaimana telah dicontohkan oleh nabi-nabi sebelumnya, Nabi Musa, oleh Namrud dan suku-suku yang lain yang pernah muncul pada setiap masa kerasulan. Tidak ada nabi dan rasul bisa disentuh oleh manusia-manusia yang musyrik dan munafik serta kafirin ini. Kenapa? Karena imannya kuat, dan iman itulah yang menjadi kuat pegangan dia, tonggak bagi dia yang diangkat, yang diperkokoh oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya. Allah pilih mereka yang beriman ini, yang mantap imannya ini, menjadi manusia-manusia pilihan, manusia-manusia unggulan, manusia-manusia terdepan yang bisa menjadi imamah, pemimpin bagi kelompoknya, masyarakatnya, dan dirinya sendiri. Yaitu dalam doa kita, sultanan nasira, yaitu sultan bagi diri kita, yaitu orang yang tangguh, yang mampu membawa diri kita menuju Allah dengan keimanan yang kuat di dalam kehidupan kita. Allah pilih. Jadi orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang akan dipilih oleh Allah SWT mencapai kemenangan, karena derajatnya sudah diangkat, maka diberikan kemenangan, diberikan Nobel, piala, pahala, yaitu ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, tidak ada yang diragukan dengan kekuasaan Allah ini, karena sesungguhnya Tuhanmu Maha bijaksana dan Maha mengetahui apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, apa yang diperlukan oleh seluruh makhluk di dalam kehidupan. Demikianlah pesan-pesan singkat dari tadabbur kita pagi hari ini. Semoga Allah tetap ridhoi kita, rahmati kita, dan ampuni kita di bulan suci Ramadan ini, agar kita menjadi orang-orang yang tuflihun, jadi orang-orang yang beruntung di hadapan Allah SWT, di hadapan makhluk-makhluk lainnya, sampai kita diantarkan menuju kematian kita, berpisah di dunia yang fana, yang penuh dengan keindahan dan kebahagiaan ini.
Demikian barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.